Menuju 2 dekade jejak petualang, sekarang saya berada di Danau Segelam bersama Quad Kopassus akan mengeksplor alam yang ada di hutan Kalimantan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Memiliki luas hampir mencapai 25% dari kawasan hutan di Kalimantan Barat, kawasan hutan lahan basah merupakan medan petualangan yang menantang. Airnya udah masuk, udah loncat ke sini. Ini kayak udah bocor deh. Bocor. Daratan nih. Tuh kan udah masuk, jangan. Jadi kalau kita lama-lama di atas sampan, dia perlahan akan semakin tenggelam. Beruntung, lokasi bocornya sampan tidak terlalu jauh dari daratan. Namun bukan berarti tantangan yang kami hadapi berhenti. Cuaca yang tiba-tiba berubah membuat kami harus segera membuat tempat berteduh di dalam hutan yang benar-benar asing ini. Sekarang saya akan mencari tanah yang lapang supaya lebih mudah untuk membangun bivak. Nah, ini kita kayaknya udah nemu tempat yang pas buat kita diriin bivak karena model tanahnya cukup datar, tapi banyak ranting-ranting yang harus kita pangkas-pangkas dulu. Kita harus bersihin di sini deh kayaknya. Nah, barangnya bisa diturunin aja dulu yuk. Cuacanya berubah-ubah, sekarang sudah mulai terik dan kelembabannya cukup tinggi, jadi kita harus pandai untuk menjaga stamina. Ini kita harus tebang pohon yang ini ya. Jadi lokasi bivak kita sudah pasti aman karena tertutup. Tadi udah ditutupin pakai pohon yang ada di sana. Terus kita tinggal mendirikan bivak di sini. Perlu kerjasama tim supaya bivak bisa cepat berdiri menjadi tempat kami bernaung. Jadi ini harus diikat kuat karena untuk menyangga tenda kita. Shelter bivak yang kami dirikan ini memang bersifat sederhana. Utamanya sebagai tempat berteduh dan berlindung dari perubahan cuaca yang bisa berubah sewaktu-waktu. Terasa ya perut kosong nih. Habis hujan-hujanan juga. Iya benar. Iya benar. Ada baju basah. Betul. Persediaan masih ada, Del? Masih aman. Di mana? Bekal ransum yang dibawa Safira dan Adelia benar-benar praktis. Yuk. Tidak perlu memasak atau memanaskan menggunakan api. Nah ini nih udah datang. Cukup dengan menuangkan air secukupnya ke kantong plastik yang sudah terdapat pemanas di dalamnya. Wah, beruntung sekali nih. Teman-teman Quad Kopassus masih menyimpan ransum untuk persediaan makanan kita sekarang. Begitu, ini penyajiannya juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Ini memang seperti masak air. Ada asap yang keluar, terus tadi sempat kecipratan airnya panas banget. Iya, panas. Uapnya aja panas ya. Iya betul. Ada lauknya. Ah, dia ada daging. Tahu gitu aku ambil ini. Iya, ada dagingnya juga, Feb. Mana? Dibuka. Nah itu dia. Wah, nih. Baunya mantap banget. Enak ya? Perut tambah keroncongan nih, Feb. Iya nih. Di luar ekspektasi ya. Ada nasi, ada dagingnya juga dan aromanya nggak kalah sama masakan-masakan yang kita biasanya masak. Luar biasa.
Bekal pun sudah siap untuk kami santap hanya dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Gede-gede. Udah kenyang? Kenyang ya? Kenyang. Tapi ini baju masih basah, jadi kayaknya habis ini kita harus ganti baju dulu. Dan hari sudah mulai sore, nggak mungkin kalau kita mau membenahi sampan sekarang. Jadi kita harus bermalam di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Antisipasi kami terhadap cuaca benar-benar terbukti. Setelah sempat cerah, tiba-tiba hujan lebat kembali mengguyur lokasi petualangan kami. Hujan bukan menjadi sebuah penghalang bagi petualangan kali ini. Justru menjadi berkat tersendiri karena kami bisa memanfaatkan air hujan. Karena di sini cuacanya emang benar-benar nggak menentu. Tadi hujan terus reda, sekarang hujan lagi. Untungnya kita udah buat bivak. Sekarang ini pas banget kita harus nampung air biar bisa untuk minum nantinya. Satu, dua, tiga. Jadi air yang kita tampung kita pindahin ke tempat persediaan kita supaya kita tidak bisa memanfaatkan air yang ada di sini. Di sini tuh jenis airnya adalah air gambut. Dia tuh memiliki kadar keasaman yang lebih tinggi. Beruntung kondisi cuaca semalam tidak hujan sehingga kami bisa menjaga waktu istirahat. Jadi memang hari ini kegiatan kita harus benerin sampan, makanya kita harus cari kulit kayu dulu ya. Iya deh. Sambil kita siap-siap dulu ya, Feb. Oke, kalau gitu. Sebelum mulai aktivitas, saya bersama teman-teman Kowat dari Kopassus akan merebus air hasil tampungan air hujan. Meskipun hanya sekadar air putih hangat, namun setidaknya bisa untuk membasahi tenggorokan dan menghangatkan badan. Kita akan masuk ke tengah hutan, mencari bahan untuk menambal sampan kita yang bocor kemarin. Nah, apinya ini emang sengaja kita biarin nyala supaya masih keluar asapnya. Biar nanti waktu kita lagi cari bahan, kita punya patokan dan nggak tersesat di mana bivak kita berada. Saat keluar masuk hutan seperti sekarang, pemetaan dan orientasi medan wajib kita pahami. Karena jika asal memilih jalan, bisa-bisa kami bertiga tersesat lebih jauh lagi. Semoga saja bisa segera menemukan bahan alam yang bisa digunakan untuk menambal sampan kami. Aktivitas kita hari ini mau mencari kulit kayu untuk nambal sampan kita yang kemarin bocor. Mana ya? Kayaknya kita harus mencari batang pohon yang sudah kering supaya lebih mudah untuk mencari kulitnya. Nah itu tuh, pas banget. Walaupun memang kulit batang pohon ini sudah kering, tapi kalau saya pegang ini, dia masih kuat untuk menambal sampan. Tuh. Kalau gitu aku cari ini dulu ya, akar. Buat kita tali. Oh iya betul. Benar, Saf. Berarti kamu cari akarnya dulu ya. Aku cari ke sana dulu ya. Siap. Di sana deh. Kita kumpulin kulit kayunya. Aduh, kelilipan lagi. Aduh. Kelilipan dong. Ada. Oh iya, ada. Bentar. Aduh, banyak banget ini kecil-kecil. Nah, tali akar yang kita cari itu idealnya seperti ini. Dia masih muda, sehingga nanti kalau kita gunakan dia masih kuat. Cenderung lembab agar dia elastis. Banyak kondisi yang tidak terprediksi ketika kita berada di alam liar. Itu sebabnya
kewaspadaan harus terus dijaga. Ada ular, cepet sini. Keberadaan seekor ular sanca ripong atau dipong di sekitar tempat Safira mencari tali akar benar-benar mengejutkan kami. Sanca dipong memang terkenal dengan tubuhnya yang pendek. Secara habituasi, ular bersisik kemerahan ini menyukai tempat yang lembab. Tersebar di Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Jawa, keberadaan ular ini di alam menjadi pertanda bahwa keseimbangan ekosistem di sini masih sangat terjaga. Wah, ini bisa jadi bekal survival kita nih, Feb. Ini saya untuk pertama kalinya nangkap ular untuk disantap ya. Beneran ini? Iya. Sebagai salah satu predator di alam, ular juga memiliki cara bertahan yang unik saat merasa terancam. Wah, barusan dia pipis ya? Iya. Karena dia Karena merasa terancam. ularnya sudah mulai terasa terancam, jadi dia pipis. Pesing juga ya. Dan ini jenis ular piton ripong. Ular dipong ini memang habitatnya di tempat yang lembab, makanya nggak heran kita bisa menemukan di pinggiran sungai seperti ini. Seiring dengan perbekalan kami yang sudah habis, serta kondisi yang masih belum bisa terprediksi kapan kami bertiga bisa keluar dari hutan, ular dipong ini bisa menjadi solusi sementara sebagai sumber tenaga kami hari ini. Lumayan banget kita dapat ular hari ini karena ransum kita sudah mulai menipis. Langsung aja kita eksekusi. Oke. Sepertinya untuk urusan ular dipong harus saya serahkan ke Adelia dan Safira. Biasanya kita tuh ngambil jarak 1 jengkal nih, Feb, dari kepala. Biar ada pegangannya. Del, ini karena udah tinggal dikit lagi, mending kita sambil bawa ke tepi sungai biar sekalian dicuci. Oke, yuk. Setelah bagian perut bersih, daging ular tinggal dicuci menggunakan air sungai saja. Api sudah menyala. Potongan daging ular yang sudah dijapit pun siap dipanggang di atasnya. Ularnya akan diolah, tapi hanya dibakar saja nih. Untuk membakar daging ular yang cukup tebal, tidak perlu takut gosong. Udah gosong gini kayaknya. Jadi baunya aromanya udah menggoda ya. Kita angkat aja yuk. Oke, Ini boleh. satu lagi. Mantap. Waktu yang kami bertiga nantikan akhirnya datang juga. Kalau dipegang nih memang kayaknya dagingnya alot ya. Iya, tapi hampir kayak ayam ya jadinya. Serius, cobain. Iya, coba dulu ya. Iya bener. Iya kan, kayak ayam. Rasanya mirip sekali dengan ayam, tapi memang teksturnya itu lebih kenyal. Lebih kenyal dan nggak ada amis sama sekali. Serat hewani itu, kalau diserap sama tubuh itu, dia bisa ganjal perut itu lebih lama tau, Feb. Oh gitu ya? Iya. Wow. Jadi cocok banget kalau misalkan buat anak-anak yang lagi survival gini, kayak kita nih di hutan. Jadi nggak gampang cepet lapar gitu. Meskipun bagi saya ini menjadi pengalaman pertama, makan daging ular tidaklah semengerikan yang saya bayangkan sebelumnya. Bahkan, jika dibandingkan dengan daging biawak, tekstur daging ular justru lebih lembut dan tidak beraroma amis seperti daging biawak. Ini mah nanggung di potek-potek nih. Makanya. Kelihatannya lapar banget kayaknya sih Adel. Mari kita coba caranya Adel ya. Iya. Secara konservasi, ular dipong ini belum masuk daftar satwa dilindungi. Meskipun bisa dikonsumsi dan bisa meningkatkan stamina, namun daging ular juga mengandung beberapa bakteri.
Jadi cara memasaknya harus benar-benar sampai matang. Itulah sebabnya mengolah daging ular menjadi cara terakhir yang bisa kita lakukan saat survival di alam liar. Jadi bara api ini kita harus pastikan dia padam karena tanah ini merupakan tanah gambut. Jadi kita mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan petualangan saya menuju 2 dekade jejak petualang bersama Adel dan juga Safira masih berlanjut. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang! Jadi langkah pertama untuk menambal sampan, ini memang harus dikeluarkan dulu isi airnya supaya nanti lebih gampang ditambangnya. Nah, ini nih, bocornya dari sini. Oh iya, ayo. Kulit kayu dan tali akar yang sudah terkumpul memang dipakai seperlunya saja. Jadi cara menambalnya, kulit kayu yang sudah didapatkan ini dipotong aja. Lalu, karena dia lentur, jadi mudah untuk dibentuk. Oke, kalau sudah seperti ini, dipotong sesuai sama bocornya, baru ditambal. Bukan hanya bagian yang bocor saja, namun celah-celah sampan yang berpotensi bocor pun harus kami antisipasi. Nih, pakai ini nih, Pak. Nah, iya, Bu, bisa tuh. Oh iya tuh. Tanah sebagai perekat. Cara penambalan seperti ini sifatnya sementara saja. Semoga sampan bisa kami gunakan lagi. Setidaknya untuk bisa keluar dari hutan dan bertemu pemukiman penduduk. Sampannya sudah selesai dan kami akan melanjutkan perjalanan kita keluar dari hutan ini dan masih menuju 2 dekade jejak petualang. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Akhirnya usaha saya, Safira dan Adelia membuahkan hasil positif. Sampan yang tadinya bocor parah sudah bisa kami gunakan lagi menuju keluar area Danau Segelam. Sekarang kami sudah berada di Danau Segelam dan mencari jalan keluar untuk benar-benar keluar dari daerah hutan dan juga perairan ini. Dan memang banyak sekali anak sungai di sini, makanya kita harus teliti mencari jalan manakah yang tepat. Sampan sudah normal kembali, bukan berarti tantangan selesai kami hadapi. Permukaan air danau yang tinggi cukup menyulitkan kami memilih aliran sungai yang tepat sebagai jalur keluar. Dari yang kita lihat sekarang, vegetasi di sini udah mulai berubah. Tadi udah kita lihat-lihat ada kebun-kebun milik warga. Kayaknya bentar lagi kita udah nggak jauh lagi nih dari pemukiman warga. Perubahan vegetasi menjadi pertanda bahwa kami sudah berada di lintasan yang tepat untuk segera menemukan pemukiman. Del, lihat di depan. Ini ada orang. Oh iya, kelihatan. Samperin ya. Ayo. Halo Bang. Halo juga. Wih, ikan apa tuh Bang? Ini namanya ikan lele. Wah, ikan lele, Kita mancing. mancingnya di lubang-lubang di. Oh Bang mancing di lubang-lubang gitu? Ada lele ternyata di sini. Asik nih kalau kita ikutan ya. Hutan. Abang namanya siapa Bang? Napi. Bang Hanafi. Iya. Dipanggilnya? Napi. Oh Bang Nafi. Saya Feby. Saya Adel. Adel dan Saya Safira, Safira. Iya. Kita kalau ikut mancing bareng boleh Bang? Boleh. Boleh? Jadi mau masang Asik banget nih. Abis ini kami mau ikut mancing bareng Bang Napi. Lumayan untuk isi perut. Setelah hampir seharian mencari jalur keluar hutan Danau Segelam,
Akhirnya kami menemukan secercah harapan sebelum hari gelap. Beruntungnya lagi, Bang Napi ternyata juga sedang mencari ikan laki. Jadi kami pun bisa ikut bergabung untuk kembali mengisi perut yang sudah mulai kosong lagi. Nah, ciri-ciri lubang yang biasanya ada ikannya itu, dia biasanya tersamar nih. Karena lubang ini terbentuk secara alami waktu air pasang, dia akan ikan-ikan itu bakal cari-cari lubang buat rumah-rumah mereka. Wah, ini bisa nih. Bang, umpan bang. Oh iya, ini Oke. Dapat juga di sana, Del. Bisa ternyata. Ciri lain lubang yang ada ikannya adalah terdapat gelembung udara di permukaan airnya. Umpan yang digunakan sangat sederhana, menggunakan cacing tanah. Tidak perlu banyak-banyak, supaya nanti pada saat ikannya itu makan umpannya, dia langsung kena bagian kailnya ini. Jorannya pun sangat sederhana. Cuma terbuat dari ujung batang pohon yang masih kuat namun lentur. Sehingga ketika umpan dimakan lele, joran kayu ini bisa menahannya. Unik juga ini. Mancingnya bukan di air yang luas, melainkan di lubang-lubang justru. Abang tapi tadi udah dapat ikannya? ini baru dapat satu kita nih. Ini? Iya. Dapat satu ikan lele. Tapi kok ini beda ya bang ya? Kayak lele yang biasanya saya lihat. Ini namanya lele apa bang? Lele hutan kan namanya. Lele hutan. Ya, lele liar. Kalau lele yang biasanya saya lihat memang permukaan badannya itu tidak ada coraknya. Tapi kali ini beda nih. Ini ada coraknya seperti ini. Namanya lele hutan. Lele merupakan ikan yang senang hidup di dasar perairan. Jadi secara alami, mereka akan mencari celah-celah akar pohon untuk berendam, bersembunyi, serta menunggu mangsa buruannya datang. Seperti yang tadi Bang Napi bilang, memang kalau mancing ikan enak itu sambil ditinggal. Nah makanya abis ini saya mau mengeksplor hutan kira-kira ada apa lagi. Hampir setengah jam berlalu. Pasti dapat nih. Wih gerak nih. Kayak ada ikannya deh bang. Coba tarik, tarik, tarik. Wah, dapat satu. Di sini kira-kira udah ada belum ya? Coba. Ini agak kecil soalnya. Ini kali ya bang. Mantap apa ini? Satu. Dapat satu ikan lelenya, lumayan. Ih, bener ya, berarti harus ditinggal dulu baru dia bisa dapat. Nah, berarti ini lele yang ke ini nih lelenya. Jadi kalau emang lele hutan itu dia ada patilnya, jadi kita harus lebih berhati-hati. Lele hutan atau biasa warga di sini menyebutnya lembat. Perbedaan lele lembat dengan lele biasa terletak pada bagian patilnya. Sirip patilnya lebih panjang dan tajam. Lihat nih. Wih, wah bener nih. Wih, gede banget. Wah, ini dia. Lele lembat. Lembat merupakan jenis catfish yang mendiami wilayah perairan rawa di kawasan Asia Tenggara. Keberadaan lele ini di alam bisa menjadi indikasi bahwa peran lokasi tersebut memiliki kualitas oksigen yang masih bagus dan terjaga. Udah lumayan nih lele yang kita dapatkan. Habis ini gimana kalau kita langsung eksekusi? Setuju. Oke, Bang Napi ikut ya? Yuk bang.
Masih menuju 2 dekade jejak petualang. Ini sekarang saya sudah membawa lele dan siap untuk diolah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak susah membersihkan bagian dalaman lele lembat, cukup sayat bagian bawah kepala dan keluarkan kotorannya. Lele lembat hasil pancingan tadi mau kami olah sederhana saja, menggunakan peralatan yang ada di sekitar sini. Oke, aman. Ini cara memasaknya juga tidak perlu bumbu yang macam-macam, cukup bawang merah dan bawang putih aja, bahkan tanpa air. Nanti saya penasaran rasanya seperti apa. Memasak menggunakan bambu sepertinya sudah menjadi tradisi negeri ini karena cara ini ada di setiap daerah. Cara ini juga umum dilakukan ketika kita survival di alam liar dan tidak membawa peralatan memasak portable. Kandungan air yang terdapat pada batang bambu dipercaya akan meresap ke daging lele sehingga rasanya akan semakin lezat. Ini baru matang, jadi memang posisi bambunya itu masih panas sekali. Nah, ini dia ikan lele yang tadi udah kita masak dengan bambu. Meskipun tadi nggak pakai air, nggak pakai minyak, tapi lelenya tetap mateng karena dia udah ada air alami dari bambu itu tadi. Meskipun bentuknya hancur, tapi matengnya merata. Kita cobain yuk. Secara tekstur daging, lembat memang sama dengan ikan lele biasanya. Namun, ada rasa manis dan tidak amis. Beruntung nih, kita ketemu Bang Napi. Selain bisa makan bareng-bareng, kita juga tentunya tidak akan tersesat lagi di hutan. Karena abis ini kita bisa ke perkampungan. Petualangan saya bersama Quad Kopassus menuju 2 dekade jejak petualang. Ikuti jejak saya, jejak petualang!